dengan seluruh masyarakat. Kewajibannya itu 3 dalam masalah demokrasi, khususnya pilkada. Kewajibannya 3. Siji, kudu ana sing gelem dadi bupati, gelem nyalon, gelem biayai, kan itu tingkatan mungkin tertinggi. Ada sing kudu gelem dari tim sukses, ngarah ngomong menang calon bupati, gitu kan. Bupati sing kira-kira kok bisa punya harapan ya, karena di pundak bupati harapan masyarakat itu ada. Yang ketiga, kudu dari pencoblos. Ini minimal kan 3. Lah kita kumpul di dalam forum seperti ini atau forum besar. Kalau saya kan mengibaratkan kita akan membentuk skuad sepak bola. Saya sebagai bupati, ini sebagai apa sih? Saya sebagai striker mas, tukang nyetak gol biar menang kan begitu. Maka Nyong sebagai striker, kapten, pelatih kan begitu. Maka aku kudu golek gelandang sing apik, back sing apik, kiper sing apik. Dan harus membentuk supporter. Saya memfilosofikan bupati itu begitu. Jadi karena saya seorang striker, saya tugasnya mencetak gol, memberikan kemenangan, membawa harapan masyarakat. Nah, terus irama permainan itu kan harus dianalisa. Lah, saya ini kepengen menganalisa dari masukan masyarakat. Ya, jadi masukan masyarakat itu saya anggap sebagai titik lemah, titik lebih, potensi serangan nanti kita bisa lakukan dari sayap, apa dari gelandang, apa dari center back, apa dari kiper kan itu. Saya harus memetakan sebanyak mungkin orang-orang hebat di Banjarnegara untuk kita membentuk tim. Karena apa? Tim ini akan bertanding. Kalau saya memilih pemain yang lemah, back kiri ndang sikil kiri Borateye, ya, misalkan. Gelandang dia nggak punya kecerdasan mengatur irama permainan, maka saya tidak akan jadi tim yang kuat. Lah, saya nanti pada akhirnya akan tahu nih, tim saya ini kuat enggak, ya. Apa namanya, birokrasi-birokrasi yang akan mendapatkan amanah memimpin dinas-dinas ini harus dipastikan ahlinya dan kuat. Itu baru akan berhasil. Nah, untuk membentuk menuju ke sana perlu memetakan dulu namanya kekuatan kelemahan yang ada dari potensi sebuah klub. Kita anggap Banjarnegara ini klub. Bupatinya ini penanggung jawabnya, oleh domongna kaptennya, oleh domongna pelatih, tapi filosofinya adalah filosofi sepak bola. Kita harus membentuk tim yang kuat dan kokoh. Pemain kan nggak perlu kenal sebelumnya, yang penting visi bermainnya sama, karakter mainnya sesuai yang dibutuhkan, udah rekrut jadi pemain, kita kontrak kan begitu. Daripada kita bermain asal-asalan lalu sapa-sapa sing belum lebu dari pemain, nanti bertanding ya kita tewas kan seperti itu. Nah, jadi saya berfilosofi seperti itu, dan hari ini adalah saya ingin memetakan titik lebih, titik kurang ya dari Banjarnegara itu sendiri, minimal dimulai dari beberapa elemen yang ada. Ini kan sebagian sangat kecil. Elemen itu kan ratusan mungkin ribuan ya. Sebenarnya saya sangat berharap itu diskusi itu ora perlu adoh-adoh keliling, ora perlu adoh-adoh ngundang, wis tumplak-blek dadi siji ngomong kabeh. Itu efisiensi dan efektivitas kerja sesungguhnya di negara. Tapi sayang sekali donge senajan siji kaen ya tetap mlaku. Harapan saya kan ditutup mubah itu, momennya mubah. Kenapa? Karena saya berpikir ketika saya mau maju bupati ya, karena saya ingin mencari amal soleh, mencari kebaikan, bukan datang sebagai apa namanya orang-orang yang pengen mengambil kekuasaan, bukan orang yang pengen dianggap hebat, bukan, tapi sebagai bagian dari hubul waton minal iman, cinta tanah air saya kepada Banjarnegara, saya ejawantahkan dengan kapasitas yang saya miliki, kan begitu. Kapasitas tertinggi kan memiliki wewenang. Nah, kalau sudah memiliki wewenang, sudah mau diberi dengan model apa, itu nanti semuanya kan bergerak. Lah, ketika kita sebagai pemimpinnya baik, punya cara yang baik, target yang baik, sistem kerja yang baik, maka kita akan menjadi kuat. Ini yang alasannya saya mengumpulkan teman-teman terus mau maju bupati, saya butuh masukan, butuh dan lain-lain. Kalau perlu nyong ora perlu ngomong ABCD, nyong ngumpulna kabeh tapi kena kabeh. Nah, engko anggar urung kena kabeh nembe visi saya, cara pandang saya tak tambahkan, kan begitu. Nah, itu narasi saya ketika mau mengambil sebuah langkah awal. Berbicara tentang masalah kita mau partai apa, itu perjuangan politik yang menurut saya lebih susah daripada menganalisa sebuah kekuatan dan kelemahan Banjarnegara sendiri. Itu untuk itu lebih susah. Tapi kita ikuti saja alurnya, pada saatnya itu akan jadi takdirnya. Karena kalau armada partai yang banget mas,
ora bisa wong jere ya wis karo nyong dono menteng-menteng karo kae kan. Oh jere kae dan lain-lain nang urusan bukan nang mburi ya bisa pindah-pindah. Jadi saya nggak pernah membebani lah. Itu kan takdir saja nanti kan akan jadi bupati atau tidak sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz sana. Tapi ini bagian dari perjuangan. Jadi yang perlu saya buka ke teman-teman itu hari ini kita punya tanggung jawab yang sama untuk Banjarnegara. Ibaratnya Mas Warso sing ngarep nyalon bupati pun sah, bagus. Berarti dia mau mengambil peran di yang paling berat. Tapi nek ora siap jadi bupati, ya paling ora jadi tim sukses calon bupati kan begitu kan. Gue termasuk hebat karena gelem kesel, gelem ngetan ngulon ngalor ngidul, gelem dipaido kan itu kan. Itu tim. Anggar ora gelem dari tim ya kon pada noblos jadi memilih aja golput. Nah itulah yang saya sebut kewajiban. Dan saya hari ini ingin mendengarkan dari semua elemen mbok menawa mancen Gusti Allah menakdirkan saya jadi bupati karena yang tahu hanya Allah. Manusia kan hanya usaha. Sekeras apa usaha kita, kita ini sedang menjemput takdir namanya. Nah, saya harus seperti itu. Dan monggo tuangkan hari ini. Di samping yang pertama di depan itu saya ngomong adalah minimal kan jenengan besok bisa titip gagasan ke saya, besok bisa datang lagi ke besok bisa datang lagi ke Pak. Kalau siapa boleh, sah-sah saja dan itu harus. Dan ada indikator bupati itu baik terbuka atau enggak ya ketika menerima Anda dengan lapang dada, dengan senang dan sukacita. Itu indikator akan baik, kan begitu. Tapi yang harus ditekani orang gelem malah ngumpet semaya, maaf. Itu ciri-ciri ada masalah, kan seperti itu. Dan ini cara memandang sebuah ide dan gagasan bisa ditampung atau diperankan atau tidak. Salah satu indikatornya adalah ketika calon bupatinya mau ditemui, kan begitu. Saya selalu menyambut baik karena saya tidak akan pernah menganggap lawan diskusi saya, lawan debat saya itu adalah musuh saya, tapi itu adalah aset saya. Itu cara pandang saya. Makanya nek kok ketemu wong 500 sisan gitu ya, mbok garep nguliti, garep ngomong apa-apa, itu malah saya senang. Kan itu aset saya. Dari mereka lah saya bisa dapat masukan, dari mereka lah saya bisa membangun kekuatan gitu kan. Karena cara pandang saya kan begitu masalahnya. Jadi saya jane wis niat banget wis belajar kayak Rocky Gerung jane ini. Wis sinau apa sing ora ya Mas, nyong wis nanggone Pak Tasdik kulake jaringane ngendi ke arep kepriwe. Terus nyong wis maring DPPKAD sing 1 tahun meningkatkan PAD asli Purbalingga itu 100 miliar dalam 1 tahun. Itu wis tok gali caranya. Kayak ngasuh kana sentakon nyong wis mau kabeh wis teyeng. Loh, aku udah betul-betul karena ketika mau menghadapi sebuah event kayak gitu pertanyaannya kan sudah saya baca lah paling mengarah ke sini. Saya sudah harus siapkan jawabannya. Itu saya sudah kayak gitu loh Mas. Tapi saya berupaya menjadi bupati adalah ingin mengajak terbang Banjarnegara, tidak berjalan. Sebab kalau berjalan dengan cara biasa, kita ini termiskin ekstrim. Kita nggak bisa ngejar yang lain, dong yang lain jalan semua kan gitu kan. Bahwa Banjarnegara harus dibawa dengan cara berlari, melompat atau terbang. Tidak bisa dibawa dengan jalan kalau kita mau nyalip yang lain. Hukum hitungannya begini. Banjarnegara dilabeli kabupaten termiskin ekstrim. Ekstrim ini jenis banget kan, soaling dakike kan begitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Adalah dengan cara membawa Banjarnegara itu terbang, tidak berjalan, kan gitu. Lompat-lompat nggak jauh Mas, tapi kalau terbang bisa ngejar yang 35 kabupaten kota yang lain. Nah maka tidak bisa tidak Banjarnegara harus berjalan pembangunannya semua hal itu dengan cara yang lebih dari sekedar ekstrim. Maka terbang tinggi itu baru kita bisa ngangkat. Ngejarlah paling tidak jangan termiskin tapi di tingkat menengah, kan begitu. Karena apa? Kalau hanya sekedar dengan cara biasa yang saya sebut dengan cara berjalan, ya kita di nomor 36 ya, yang lain juga tetap naik-naik biasa. Ya tetap di paling bawah. Maka kita harus terbang. Lah untuk terbang ini harus dipimpin dengan cara tidak biasa. Kan begitu, dengan cara yang luar biasa. Lah ini pedoman dasar matematika kalau mau memimpin Banjarnegara sesuai yang diinginkan, yaitu terbang tinggi. Cara-caranya harus cara gila. Maka saya sebenarnya akan mengenalkan cara gila membawa Banjarnegara lepas dari kabupaten termiskin. Itu nanti saya akan bikin tagline itu, cara gila. Ya, gila itu
filosofi dari luar biasa. Karena kalau luar biasa itu masih di atasnya biasa. Ya maju tapi ngelangkai sekabupaten rong kabupaten. Tapi kalau luar biasa 2-3 kabupaten, tapi dengan cara gila itu bisa berapa kabupaten saja terlompati. Ini matematika logika ketika akan membawa Banjarnegara lepas menjadi daerah termiskin ekstrim. Nah, dengan dasar itulah perlu orang gila semua besok memimpin Banjarnegara. Gila itu kan salah satunya wawasannya itu adalah wawasan internasional. Jangan hanya melihat kelasnya Kendal, kelasnya Banyumas, Tanggung. Lihat itu bagaimana Singapura, ekonominya maju, bagaimana bersih. Ngelihat itu bagaimana kelasnya Swiss ya. Cara pandang di sana yang harus dibawa supaya action-actionnya paling tidak ya actionnya itu action gila lah yang seperti itu. Tapi kalau yang dipandang ada kelasnya Purbalingga, kelasnya Wonosobo, kelasnya Temanggung, pembandingnya itu nanti berjalannya ya hanya akan selevel mereka. Ini ya saya sebut. Walaupun saya yakin banyak orang yang akan menalari ini dan orang akan yang melihat ini mustahil. Tapi besar kecilnya pemimpin letaknya ada di kepalanya kan begitu ya. Ketika berpikir besar maka kabupaten itu menjadi besar, tapi ketika berpikir kerdil kabupaten itu kan menjadi kecil. Kan itu hukum dasar manusia. Nah, dalam rangka mengejawantahkan itu hari ini Pak, kita silaturahim kepengin mendengarkan jajal masyarakat Banjarnegara ini permasalahannya apa, ide-ide dan gagasannya apa, kan itu yang harus kita pahami. Jadi saya ini jangan disebut calon bupati dulu, wong urung daftar ya, urung teken ya, kemudian urung ana partai sing jelas wis ngeduna surat, partai iya sih sudah ning ngangger surat urung metu, wong partai biasa sih A mengko sore B gitu. Maka saya hanya berkata kita derajatnya hari ini sama dalam rangka memikir Banjarnegara. Jangan dulu menganggap saya terlalu tinggi calon bupati ya, karena calon bupati itu naik wis daftar nang KPU wisana wakile dan wisana pengusungnya itu baru saya calon bupati. Sekarang kedudukan saya adalah bakal calon, sama dengan jenengan jadi bakal calon juga bisa kan begitu kan. Dan yang jelas ini dalam rangka hubul waton minal iman ya, cinta tanah air kepada Banjarnegara. Ana sing kudu gelem dadi bupati, ana sing kudu gelem dadi tim sukses, ana sing kudu gelem nyoblos, kan itu aja. Saya kira pembuka dari saya itu, saya akan persilakan langsung satu persatu. Mas Andre jangan lupa di resume ya. Oke, siap. Dari situ meresume ya. Oke. Dan saya perlu sampaikan beberapa partai hari ini sudah diterobos semua ya. Besok juga akan sama dengan yang lain. Saya akan datang ke partai-partai memasukkan lamaran lah ya. Kalau mereka hanya 1-2-3 partai, kalau saya semua partai saya lamar. Ini seperti itu. Dan sudah bergerak, sudah berjalan, laporannya tinggal mengisi dan menandatangani saja. Sambil berjalan di situnya, kita berjalan di programnya, dan tim kami juga di tingkat kecamatan sudah bergerak menyeluruh lah. Intinya seperti itu, cuma kita tidak vulgar ya.